weekend bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita Bung Meldi tengah menunggu beduk maghrib ini. Iya. Golkar ya dengan gilang gemilang ya, dengan kenaikan suara yang cukup signifikan juga menambah kursi di DPR ya. Tentunya ini adalah sebuah poin positif, poin penting ya, sebuah angka prestasinya ketum Golkar sendiri gitu ya, Erlangga Hartarto. Namun Golkar kalau tidak digoyang ya bukan Golkar gitu ya. Jadi sekuat apapun beringinnya Golkar, tetap akan lebih indah kalau dia bergoyang-goyang, Bung Firdaus, ya. Jadi angin kencang dari kiri kanan ini akan memberikan dinamika yang baik buat Golkar. Dan biasanya nih Golkar biasanya terjadi perubahan, suaranya naik terus digoyang-goyang ya. Tapi nggak ada masalah, menurut saya politik kan ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di Golkar. Tentunya kita melihat playernya, pemain-pemainnya ini bagaimana dia mengembangkan permainan gitu ya. Apakah dia masih di kakinya Jokowi atau udah pindah ke Prabowo. Nah, saya kira ini dua titik inilah yang menentukan nanti apakah dia akan menjadi apa musyawarah luar biasa apa Golkar Mukernas luar biasa atau dia tetap di bulan Munas ya. September gitu ya Mukernasnya. Kalau Mukernasnya Oktober berarti kekuatan Jokowi secara politik ada pengaruhnya di situ. Tapi kalau dia Desember berarti Golkar secara organisatoris punya soliditas yang tinggi untuk mempertahankan eh, kepemimpinan di partainya. Nah, ini hal yang menarik kita bicarakan hari ini, Bung, karena Golkar suaranya naik dan dia tetap digoyang. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat ya salah satu dari dinamika politik ya pasca pemilu 2024 gitu ya. Kebetulan di akhir tahun 2024 ini akan ada Munas untuk Golkar, pemilihan ketua umum yang baru begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan publik kira-kira siapa yang akan menjadi atau mencalonkan lagi untuk ketua umum yang nanti untuk periode 2024 4 tahun ke depan begitu ya. Apakah masih Pak Erlangga Hartarto gitu ya atau kandidat yang lain di internal Golkar gitu. Ada tiga yang lain gitu ya. Ada Bahlil, ada Pak Agus Gumiwang, kemudian ada Bambang Susatyo gitu ya. Tetapi yang menarik, bumbu-bumbu dalam perdebatan rumor-rumor di publik, Bung Meldi, gitu ya. Karena kebetulan juga di akhir tahun 2024, gitu ya, seorang presiden, gitu, mantan presiden 2 periode, Joko Widodo, itu kan lengser ke Prabon, gitu. Dan pertanyaan orang, sebagai orang kuat, apakah Pak Jokowi juga punya semacam ambisi untuk tetap melanggengkan kekuasaan, paling tidak dalam kiprah politiknya, gitu. Dan salah satu yang dihubung-hubungkan dengan Jokowi adalah Partai Golkar, gitu. Pak Jokowi dianggap atau dikatakan memiliki sedikit ya keinginan atau memiliki kontribusi mulai dari menjadi anggota Golkar, kemudian diisukan apa namanya akan menjadi berpengaruh di Golkar gitu ya sebagai ketua DPA-nya dan pertimbangan partai atau menetapkan orang sebagai ketua umum partai Golkar begitu. Dan salah satu yang digosipkan atau dibicarakan adalah kira-kira apakah juga ada mantan Menteri Kabinet Jokowi yang akan dimasukkan di dalam calon pemimpin ketua umum partai Golkar gitu. Dan kalau dilihat hari ini salah satu momentumnya adalah kalau iya ini terjadi dilakukan sebelum Jokowi lengser, paling tidak sampai Oktober nanti 2024 gitu. Tetapi kalau tanpa ada munaslup misalnya, maka dianggap rekonsiliasi di internal Golkar tetap terjadi. Nah, pertanyaan publik kalau kita bicara prestasi Golkar gitu ya, atau apa yang membuat Golkar ini menarik? Ya tentu kalau kita lihat Golkar adalah partai yang sangat well established dari zaman Orde Baru gitu ya. Dari sisi organisasinya, kader-kadernya begitu ya, termasuk juga kesiapan sumber dayanya. Golkar adalah partai yang selalu bisa beradaptasi dengan situasi dan lingkungan. Paling tidak, ini cap yang dikatakan sebagai partai yang tidak punya gen untuk oposisi. Dia selalu berada pada pemerintahan. Begitu. Dan di sisi ini juga kalau kita katakan, terutama dari hasil pemilu 2000, Pileg 2024, gitu ya, Golkar menjadi kekuatan nomor 2, gitu. Artinya apa? Dia akan sangat strategis nanti untuk pemilu, paling tidak dalam periode 2024 sampai 2029. Entah itu sebagai bagian dari koalisi pemerintah atau penyeimbang di parlemen, Bung Meldi. Jadi saya pikir kondisi hal ini gitu ya, artinya dengan segala kelebihan-kelebihan atau titik strategisnya Golkar, maka bisa jadi memang Golkar menarik gitu ya, untuk digoyang-goyang gitu ya, untuk diperebutkan pucuknya, diperebutkan siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Termasuk bisa jadi oleh mantan Presiden Joko Widodo ketika nanti sudah tidak lagi menjadi presiden, Bung Meldi. Jadi partai yang secara sistem ini udah
kuat, udah stabil Bung Firdaus ya. Jadi mau digoyang sama siapa aja tetap suara tetap ya tidak berubah banyak gitu ya kan. Kemudian kalau terjadi pergeseran-pergeseran di daerah atau di pusat juga ya ributnya paling sebulan, setelah itu stabil lagi ya. Artinya Betul. bagi yang kalah dan yang menang dalam kepemimpinan atau perebutan itu pucuk ketua gitu ya atau pucuk pimpinan Golkar, itu Golkar bisa menyelesaikan secara internal bagaimana deal-deal antar mereka gitu ya. Bang Sud dulu pernah juga maju dengan Erlangga, tapi Bang Sud ada deal yang begitu kuat dia jadi ketua MPR. Nah, ini kan ada deal-deal tertentu yang untuk menyelesaikan kekisruhan-kekisruhan di Golkar. Yang di partai lain tuh nggak ada metode untuk membagi power sharing yang logik gitu ya, yang membuat semua senang, semua happy, Bung Pras, win-win solution. Tapi Golkar selalu punya win-win solution untuk apa yang terjadi, dinamika apa yang terjadi, atau sengketa apa, atau konflik apa yang terjadi di Golkar dapat diselesaikan dengan elegan, Bung Firdaus. Iya betul, ini merupakan salah satu ciri kematangan Golkar ya Bung Meldi ya. Jadi kita lihat mulai dari zaman ya pasca reformasi lah begitu. Sempat terpuruk dalam reformasi, kemudian perlahan memperkuat, melakukan reorganisasi termasuk dalam mekanisme kepemimpinan gitu ya. Dan dibuktikan gitu ya dalam 4 periode terakhir ya Golkar berada dalam sisi pemerintah dan itu mengamankan posisi mereka begitu. Mereka tetap punya jaringan akses resource, kekuasaan, sumber daya dan seterusnya. Itu dan tetap memperkuat basis Golkar gitu. Dan dalam sisi internal Golkar sebenarnya tidak terlalu menarik kalau kita perdebatkan Bung Meli, kalau kita lihat begitu ya, karena ya apapun nanti misalnya, bahkan kalau memang ada yang kalah begitu ya, akan mungkin muncul partai baru seperti Nasdem misalnya begitu. Tetapi yang menarik adalah kita lihat lebih lanjut ya, apakah memang betul gitu ya, cukup kuat intensi atau skenario misalnya gitu ya, Golkar akan dijadikan rumah pasca presiden gitu ya, Presiden Jokowi tidak lagi memegang jabatan sebagai presiden begitu, baik nanti dikuasai secara langsung atau tidak langsung begitu ya begitu. Dan kalau memang iya ini kira-kira bagaimana skenarionya? Karena sekali lagi kalau kita lihat ya, kita pernah singgung juga berapa kali misalnya. Karena nanti dalam ya artinya dalam periode 2024 sampai 2029 gitu ya, kekuasaan terbesar itu ada pada ya Prabowo tanda kutip Partai Gerindra misalnya gitu ya. Dan Pak Jokowi notabene tidak lagi punya kekuasaan begitu. Tetapi ketika orang melihat begitu kuat intensi Pak Jokowi dalam mengamankan keberlanjutannya begitu ya, dengan cawe-cawenya begitu ya, apakah juga memang penguasaan terhadap partai politik baik langsung dan tidak langsung merupakan juga salah satu strategi di dalam mengamankan keberlanjutan Jokowi begitu ya, dinasti Jokowi gitu. Dan kalau iya, bagaimana strateginya gitu? Apakah memang nanti akan berjalan mulus dan bisa diterima oleh internal Golkar gitu? Karena kalau kita lihat gitu ya, dari sisi akar kekuasaan segala macam gitu ya, Pak Jokowi tidak punya kekuasaan di grassroots Golkar gitu. Tetapi kalau memang iya gitu, dia bisa melakukan munaslup ketika dia masih memiliki kuasa di sisi pemerintahan sebagai presiden misalnya begitu ya. Dan ini yang menjadi pertanyaan publik, apakah betul akan terjadi misalnya sesuatu yang sifatnya munas luar biasa gitu ya sebelum sebelum Oktober gitu, Oktober atau September misalnya begitu. Kalau iya, ya artinya menasbihkan kembali, memperkuat, oh iya Pak Jokowi ternyata intensinya masih sangat kuat begitu ya, sudah membuat beberapa skenario gitu, mengamankan posisi-posisi begitu ya. Apalagi kalau kita lihat dalam konteks kendaraan politik PSI yang diharapkan sebagai salah satu sekoci cadangan politik Pak Jokowi tidak cukup kuat gitu, apalagi di sisi parlemennya misalnya di Senayan begitu ya. Maka salah satu yang strategis adalah Golkar. Jadi saya pikir yang menarik memang melihat apakah betul gitu ya intensi atau kecurigaan publik gitu ya, Pak Jokowi memiliki minat yang sangat besar untuk bergabung atau dalam kata lain misalnya memiliki pengaruh pada partai Golkar atau partai Beringin. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Ali. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.